Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk turut serta memakmurkan satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berkenan untuk menambahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kajian kita pada sesi yang kedua ini, insyaallah kita akan membahas tentang pandangan seorang muslim terhadap pasar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita yang namanya kita pasti mau gak mau berkaitan dengan pasar. Mau gak mau pasti kita butuh kepada pasar. Ada yang berdagang di dalamnya, ada yang hanya sekedar belanja di dalamnya, ada yang bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan lain di dalam pasar. Kebutuhan hidup bisa kita penuhi dengan apa? Dengan adanya pasar ini. Ketika kita berbicara tentang pasar, yang dimaksudkan di sini bukanlah hanya sekedar pasar tradisional. Pasar yang kita tahu, pasar di tempat kita ini, pasar Segamas atau Segamas? Segamas ya. Bukan hanya itu saja, tetapi setiap pasar, baik itu yang modern ataupun yang tradisional, itu termasuk di dalam nama dari pasar. Agama Islam sebagai agama yang telah sempurna telah berbicara tentang pasar karena begitu erat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Lalu bagaimana sikap kita terhadap pasar? Apakah kita termasuk seorang yang gandrung begitu cinta sekali kepada pasar? Apakah kita seorang yang betah sekali di dalam pasar? Apakah kita termasuk orang yang senang keluar masuk pasar? Atau bagaimana? Sebelum kita jawab itu semuanya, kita sebagai seorang muslim, maka kita harus mengetahui sebuah prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Prinsip ini adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Prinsip cinta karena Allah, benci juga
karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai segala sesuatu karena Allah. Membenci segala sesuatu juga karena Allah. Apa yang kita cintai adalah apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang kita benci adalah apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Tidak boleh seorang muslim mencintai sesuatu hanya sekedar nuruti hawa nafsunya saja. Tidak boleh seorang muslim membenci sesuatu juga karena nuruti kemauan dirinya saja. Cinta dan bencinya terkait dengan apa? Cinta dan benci dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang semacam ini merupakan tanda kesempurnaan iman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Kalau jenengan diminta untuk memberikan contoh mencintai sesuatu karena Allah, contohnya apa, Pak? Contohnya apa? Mencintai sesuatu karena Allah. Sebutkan contohnya. Mencintai seorang karena kesolehannya. Yang lain? Mencintai sesuatu karena Allah. Masa cuma satu tak? Menjalankan salat 5 waktu, cinta kepada salat. Ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Benci karena Allah, contohnya apa? Pak, ini sudah habis baterainya apa ya? Jam 9 dari tadi soalnya. Kenapa? Membenci sesuatu karena Allah. Contohnya apa, Pak? Menjauhi maksiat, umum semuanya kena. Menjauhi judi, menjauhi perzinaan, menjauhi khamar. Ini adalah benci sesuatu karena Allah. Tadi kita sebutkan mencintai orang saleh, ini adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan untuk mencintai wali-walinya. Membenci maksiat ini adalah benci karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan maksiat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengutuk pelaku-pelakunya dunia dan akhirat dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini seorang dikatakan mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Selanjutnya disebutkan adalah wa a'ta lillah, memberi juga karena Allah. Memberikan sesuatu karena Allah. Contohnya apa? Jenengan ngasih sesuatu dan motivasinya memang karena Allah. Ngasih apa, Pak? Ngasih sedekah, bantuan kepada anak yatim yang berkekurangan, orang yang sudah jompo yang berkekurangan, dan seterusnya. Wa mana alillah, enggak ngasih juga karena Allah. Contohnya apa, Pak? Enggak ngasih. Ketika ditanya, jenengan kenapa enggak ngasih sama itu? Kenapa? Enggak beliin HP baru karena Allah? Muqtadi madarat. Contoh yang lain apa? Enggak ngasih karena Allah. Jenengan tahu orang mangkal di perempatan, itu jenengan sudah tahu kalau minta pasti buat yang macam-macam. Sebagian orang itu minta-minta untuk numpuk-numpuk kekayaannya, karena sebagian orang itu Masya Allah jadi peminta-minta, tetapi rumahnya di desanya itu apa? Gedenya luar biasa.
motornya, mobilnya juga ada. Jenengan enggak ngasih orang yang semacam ini lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga jenengan punya tetangga miskin, tetapi apa? Ternyata kalau dikasih apa-apa langsungnya untuk beli apa? Togel. Dikasih sesuatu pasti untuk maksiat. Jenengan enggak kasih ketika itu. Jenengan enggak ngasih juga karena apa? Lillah. Siapa yang terkumpul dalam diri seorang 4 hal ini tadi apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah, kemudian apa lagi? Memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Faqad istakmalal iman, sungguh telah sempurna keimanannya. Sempurna keimanannya, Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lalu ada apa dengan pasar? Tadi kita sudah isyaratkan bahwasanya apakah kita termasuk orang yang senang sekali di pasar? Apakah kita orang yang betah sekali di dalam pasar, senang masuk keluar masuk pasar? Ini yang pedagang berapa persen yang hadir ini? Dari yang hadir banyak? Ada nggak pedagangnya? Sebagian? Separoh? Separohnya seperapat. Berarti berapa ini? Separohnya seperapat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita simak tentang pasar adalah sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasarnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti kalau protes pedagangnya, tunggu penjelasan. Ustadz, bagaimana wong saya kerjanya di pasar? Ada yang jadi tukang parkir, ada yang jadi tukang panggul, ada yang dagang. Memang bergantung kehidupannya dengan nafkahnya di pasar. Saudaraku sekalian, hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita cermati, harus kita fahami. Apa yang beliau katakan bukan berarti larangan berjual beli di pasar. Apa yang beliau sebutkan di dalam hadis tadi, bahwasanya pasar sebagai tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti enggak boleh masuk pasar. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat juga mereka biasa ke pasar. Bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pebisnis ulung, ya. Ya apa tidak? Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksudkan dari hadis yang mulia ini, bahwasanya pasar itu sebagai tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Imam Nawawi menyebutkan alasannya. Kenapa kok pasar begitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menyebutkan bahwasanya di pasar adalah tempat terjadinya penipuan, kebohongan, riba, sumpah palsu, ingkar janji, berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Ini sebab kenapa pasar jadi tempat paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak benci kepada jongkok yang di pasar, Pak. Allah enggak benci kepada tanah di pasar, enggak. Bangunannya juga tidak. Yang dibenci apa? Tingkah pola manusia di dalam pasar itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka nasihat dari salah seorang sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, kalau bisa jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan terakhir keluar dari pasar. Jangan jadi orang yang berangkat ke pasar paling gasik, metune paling terakhir. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah karena di pasar itu terjadi berbagai macam bentuk kemungkaran. Tadi
Subhanallah, banyak sekali kemungkaran di pasar. Penipuan. Jenengan pernah jadi korban atau yang menjadi pelaku? Kalau pelaku jangan, korban enggak apa-apa. Kalau pelaku janganlah. Penipuan banyak di pasar. Banyak orang merasa tertipu ketika di pasar. Ada yang sudah nyiapkan, ini timbangannya di sini. Kemudian ketika buntel ditimbang di sini, kemudian apa? Ketika ngasih yang diambil yang di sini, bluk. Ada yang sampai terekam di CCTV seperti itu. Sangat jelas sekali, bungkusannya plastiknya sama, ditaruh di sebelah sininya. Nanti ketika timbang, mengatakan dianget apa ya istilahnya ya Pak ya? Dianget abot-bot, mengatakan abot banget gitu ya, diambil, dibungkus, diikat set, kasihnya yang sedikit. Subhanallah. Terjadi enggak seperti itu? Terjadi. Kemudian juga masalah riba di pasar. Nuwun sewu ini, di pasar itu biasanya pagi-pagi jenengan ke pasar Gasik saja sudah mendapati seperti itu. Ada yang pakai seragamnya rapi, necis, kemudian apa? Bukunya tebel, jeritannya karet. Dan yang paham karena pernah lihat. Alhamdulillah nggak jadi nasabahnya. Menjajakan riba dari satu jongkok ke jongkok yang lainnya terus seperti itu. Semoga di sini tidak. Amin ya rabbal alamin. Di pasar itu banyak terjadi sumpah palsu. Demi Allah, aku adol semene iki rugi. Padahal ya badi jane. Dosa apa enggak seperti ini sih? Kok kayaknya jadi lumrah banget di pasar dengan seperti itu? Sampai pernah ada orang mengatakan ini bakul itu. Mau aku bakul yang Lombok. Subhanallah. Mau aku bakul yang Lombok. Astagfirullahaladzim. Jadi seolah-olah bakul itu pedagang itu harus apa? Berbohong. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingkar janji banyak sekali. Bukan hanya itu saudaraku. Bukan hanya itu saja. Di pasar itu terjadi kemungkaran yang lebih besar dari itu semuanya. Kemungkaran apa yang lebih besar dari itu? Adanya unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang langganannya itu sudah banyak laris tokonya, ingin mempertahankan larisnya tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Datang kepada orang pinter, datang kepada orang tua, kami tua, jaluk cekelan men konsumennya orang pada bubar. Ini adalah apa? Kesyirikan. Ada yang pasang raja, ada yang nanam segala sesuatu di depan losnya ataupun kiosnya. Yang lainnya lagi, jenengan coba kalau pagi-pagi ke pasar, jenengan jadi pembeli pertama, beli cung duitnya dikasihkan, kemudian ditampani sama dia biasanya apa? Laris. Nah, iya apa tidak? Ini apa ini? Ini apa? Apakah bersentuhannya duit dengan barang itu benar-benar menjadi sebab kelarisan? Maka bahaya yang semacam ini. Kalau seandainya menjadi keyakinan, bersentuhannya duit dengan barang itu dikatakan sebagai sebab larisnya dagangan, ini bisa termasuk yang dinamakan dengan syirik asghar. Karena kadang-kadang alhamdulillah laris, alhamdulillah laris. Yakin rezeki yang ngasih itu Allah, tetapi ini jadi lantaran gitu loh. Maka yang semacam ini hukumnya syirik asghar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika berhadapan dengan pasar yang ada semacam ini di dalamnya? Bagaimana sikap kita? Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah ketika mendapati satu kemungkaran, kita berusaha untuk mengingkarinya sebisa mungkin dengan lisan ataupun dengan perbuatan kita. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi."
Fa in lam yastati fa biqalbihi fa bilisanihi wa in lam yastati fa biqalbihi fadzalika ad'aful iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kekuatannya yang dimiliki. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan apa? Hatinya. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Dan yang ketiga ini harus ada dalam diri setiap kita, Pak. Enggak boleh. Pengingkaran dengan hati itu harus tetap ada dimanapun kita melihat kemungkaran. Kadang-kadang kekuatan kita enggak kita keluarkan. Karena apa? Memang nanti akan mendatangkan madarat yang besar. Kadang-kadang kita enggak mengingkari dengan lisan kita. Demikian juga karena khawatir akan menimpakan madarat yang lebih besar. Tetapi hati ini harus tetap mengingkari setiap kemungkaran yang kita lihat di hadapan kita. Saudaraku sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang akan kita bahas insyaallah setelahnya adalah beberapa ketentuan masuk pasar. Agar kita selamat ketika kita masuk ke dalam pasar, agar kita tidak terfitnah dengan berbagai macam kemungkaran yang ada di dalam pasar. Mungkin materinya agak susunannya berbeda karena saya ada rangkuman sendiri lagi. Yang pertama, ketentuan bagi setiap pelaku usaha di pasar. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sangat menekankan jujur bagi setiap pelaku usaha di dalam pasar. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, hendaklah kalian senantiasa jujur. Sesungguhnya kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan menghantarkan seorang ke dalam surga. Seorang harus jujur. Ini sifatnya umum, baik pedagang, baik yang lainnya. Adapun yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pedagang adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke pasar kaum muslimin di zaman itu. Di zaman para sahabat. Para sahabat yang berdagang ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para pedagang, "Wahai para pedagang." Kemudian semuanya menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallah wa barra wa sadaq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innat tujjar, sesungguhnya para pedagang, yub'atsuna yaumal qiyamah, akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat fujjaran, sebagai orang fajir, sebagai orang-orang yang jahat." Apakah semuanya? Nabi memperkecualikan. Illa man ittaqallah, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berbuat baik dan orang-orang yang jujur. Nabi mengatakan para pedagang akan dibangkitkan menjadi orang jahat nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Bukan berarti Pak enggak boleh jadi pedagang. Tetapi sekali lagi, ini adalah pedagang-pedagang yang tidak mengindahkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengeluarkan orang-orang yang tidak jujur dalam perniagaannya dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menipu, maka
ia tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menipu bukan termasuk golongannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal makru wal khida'u finnar, orang yang berbuat makar dan pengelabuan maka tempatnya di neraka. Contoh yang jenengan sering lihat di pasar seperti apa, Pak? Pengelabuan ataupun penipuan? Hah? Pengelabuan. Contohnya apa, Pak? Gimana, Pak? Pengelabuan. Barang dicampur, atasnya bagus, bawahnya jelek. Kemudian lagi buah-buahan biasanya, yang di atas itu yang yang super semuanya, bawahnya yang kerdil, yang kecil-kecil. Ini pengelabuan yang semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Nabi SAW sangat menekankan sekali untuk jujur dalam perniagaan. Lalu apa buahnya? Ketika seorang pedagang dia itu jujur dalam perniagaannya, akan dapat apa? Yang didapat oleh seorang yang jujur dalam perniagaannya adalah keberkahan. Pak, Bu, kalau jenengan ditanya yang dicari itu yang banyak atau yang berkah? Yang banyak dan berkah? Pengennya seperti itu. Kalau ditanya jenengan mana yang jenengan cari, yang banyak atau yang berkah, setiap orang akan mengatakan yang berkah yang dicari. Tetapi kadang-kadang kebutuhan itu mengalahkan segalanya. Hawa nafsu mengalahkan segala-galanya. Sehingga kadang-kadang kita dapati, ya tahu sih kalau sedikit berkah, tetapi kalau gitu ya nggak cukup. Nah, itu kan karena kurang yakin terhadap apa yang sedikit ini bisa mendatangkan keberkahan. Coba saja, kalau seorang muslim mendapatkan sedikit saja itu bisa berkah. Tetapi orang non-Islam ataupun orang ahli maksiat yang jauh dari salat dapat banyak tetapi nggak berkah dalam hidupnya. Contohnya seperti apa? Sehari seorang muslim mungkin kerja ada yang dapat 10.000 rupiah, tetapi bisa menghidupi dirinya, bisa menghidupi istrinya, bisa menghidupi anaknya, dan yang lebih membahagiakan lagi adalah apa? Bisa berbuah dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah. Tetapi sebagian orang, Masya Allah, yang namanya 10.000 itu receh ya. 10.000 itu receh, orang kanggo gawe. Kalau makan saja enggak kelas makan 10.000 gitu. Nah, paling enggak 50.000. Padahal beli banyak gitu ya, dimakan cuma berapa saja, dicicip-cicipi aja gitu, kemudian ditinggalkan begitu saja. Dan yang lebih celakanya lagi adalah apa? Rizki banyak tidak apa? Tidak mendatangkan keberkahan bagi seorang. Tidak ada ibadah, tidak ada ketaatan kepada Allah dari konsumsi yang begitu banyak dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengkhawatirkan Bapak Ibu. Kalau seorang diberikan kekayaan melimpah ruah, tetapi ternyata tidak menjadikannya dia sebagai hamba Allah yang baik, celaka. Karena itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Kanjeng Nabi mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi wa inna ma dzalika minhu istidrajun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala ngasih kepada hamba apa yang dimaui, apa yang dihendaki oleh hamba tersebut, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, sementara hamba itu terus melakukan maksiat kepada Allah, ketahuilah bahwasanya kesenangan ataupun kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj itu apa? Nikmat,
nikmat yang disegerakan berakhir dengan azab. Diberikan nikmat melimpah ruah, banyak sekali nikmatnya, tetapi berakhir dengan azab. Contoh kasusnya sangat jelas. Jenengan kenal atau dengar namanya Qarun? Qarun hidup di zaman siapa? Di zaman Nabi Musa alaihi salam. Saking kayanya Qarun sampai di Indonesia itu namanya diabadikan. Bukan jadi jalan, tetapi jadi apa? Untuk harta yang terpendam di bumi. Disebutkan harta Qarun. Diabadikan. Bapak Ibu, apakah kekayaan yang dimiliki oleh Qarun ini mendatangkan manfaat bagi Qarun? Sama sekali tidak. Bisa menyelamatkan dia dari azab neraka? Tidak, sama sekali. Ini contoh yang sangat jelas dari yang namanya istidraj. Nikmat disegerakan dalam kehidupan dunia, ternyata berakhir dengan apa? Azab. Demikian juga kesehatan bisa jadi istidraj. Demikian juga pangkat jabatan bisa jadi istidraj. Dan nikmat-nikmat yang lain juga bisa menjadi istidraj. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap nikmat yang Allah taala berikan, karuniakan kepada kita itu menjadi nikmat yang sebenar-benarnya sebelum nanti mendapatkan nikmat dalam kehidupan akhirat, yaitu di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sebutkan bahwasannya buah dari kejujuran itu adalah keberkahan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga Imam Muslim, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bai'ani bil khiyar. Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih, hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan perjualbeliannya. Selama masih di dalam majlis, selama masih belum berpisah di tempat transaksi, penjual dan pembeli boleh membatalkan. Yang jual boleh membatalkan nggak jadi, yang beli juga boleh membatalkan nggak jadi ketika masih dalam satu apa? Majlis. Kemudian disebutkan fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya itu adalah jujur dan terus terang apa adanya, maka akan diberkahi perjualbelian di antara dua orang ini. Dan jika keduanya itu saling menutup-nutupi dan tidak jujur pada jual belinya, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dihapuskan keberkahan dari jual beli keduanya, hilang keberkahannya. Kalau enggak jujur, hilang keberkahannya. Walaupun mungkin dapatnya apa? Banyak, tetapi hilang keberkahannya. Hadirin sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah bekal secara khusus yang begitu ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para pelaku usaha di pasar. Untuk apa tadi? Jujur. Buah dari kejujuran apa? Buahnya apa? Keberkahan. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan setelahnya adalah tentang bekal secara umum untuk kaum muslimin ketika bermuamalah dengan pasar. Bekal bagi setiap kaum muslimin ketika bermuamalah dengan pasar. Ketika mau masuk pasar, ini yang pertama. Ketika seorang mau masuk pasar, harus ada kebutuhan yang mau dibeli. Jangan sampai masuk pasar tanpa tujuan untuk membeli apa-apa. Jadi kalau mau masuk pasar ya benar-benar nyari kebutuhan. Jangan sampai apa? Cuma sekedar lihat-lihat ataupun menghabiskan apa? Waktu saja.
Refreshing. Jadi seorang ke pasar itu benar-benar ada yang dituju, nyari apa, dan itu merupakan kebutuhan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, menentukan sasaran, yaitu ada kejelasan barang apa yang mau dibeli. Jangan sampai ketika seorang mau beli ke pasar itu cuma sekedar apa, lihat-lihat, kemudian apa, berkeliling. Nanti kalau ada yang tertarik kemudian apa, beli. Enggak seperti itu. Demikian juga ini berlaku untuk masuk ke toko ya, pusat-pusat perbelanjaan, toko ya apa, pasar modern gitu ya, termasuk di dalamnya. Kemudian yang ketiga, bagi para wanita untuk minta izin kepada suaminya ataupun kepada walinya ketika mau pergi ke pasar. Jadi tolong diperhatikan ini, para ibu ke pasar jangan asal kelewes aja gitu. Kaum muslimah pergi ke pasar ya semaunya sendiri, tetapi apa? Izin kepada suami ataupun kepada walinya. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wanita itu ketika mereka pergi ke masjid itu minta izin. Pergi ke masjid. Mbak Arab ngapa mang masjid? Mesti kan palingnya sholat. Apalagi mungkin yang dengar nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka pada izin kepada apa, suaminya. Maka tentunya kalau pergi ke pasar ya lebih-lebih lagi gitu, harus izin. Kita lanjutkan yang keempat, menutup aurat. Menutup aurat ini bukan hanya laki-laki saja, bukan perempuan saja, Afan, kebalik ya. Bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga tertuntut untuk apa? Menutup aurat. Menutup aurat itu semuanya kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, menutup aurat. Batasan aurat sekarang. Batasan aurat laki-laki dari mana sampai mana? Pusar sampai lutut. Kalau muslimah batasan auratnya Pak, seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kalau sekarang jenengan ditanya, lebih banyak mana yang ngumbar aurat, laki-laki atau perempuan? Ibu yang jawab semangat banget lah. Betul ya, banyakan perempuan yang ngumbar aurat. Coba saja sih kalau lihat ke pasar ataupun di mall, kalau atau di supermarket ataupun di pasar ini, pasar tradisional biasa gitu ya, kita akan dapati seperti itu. Yang membuka aurat lebih banyak siapa? Kaum muslimah. Kalau jenengan nyari para bapak yang pakai celana pendek segini ke pasar itu jarang. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Ada ya, tapi mungkin sing kerjanya dari kuli panggul. Mungkin karena mungkin yang digendong itu agak basah, akhirnya apa pakai celana pendek dilepas bajunya gitu ya. Tetapi kalau untuk mencari, jangan dicari-cari. Untuk melihat itu akan langsung dapeti ada wanita yang ke pasar kemudian dengan celana sangat pendek sekali. Sudah pendek sekali ngepres lagi. Jangan disangka yang muda, yang nyetrum saja, yang sepuh, yang sudah pensiunan saja bilang ustadz saya itu masih nyetrum kalau melihat seperti itu. Ini pengakuan jujur dan ini bisa dirasakan juga oleh para yang sepuh-sepuh ini. Masih kesetrum dengan hal yang semacam itu. Hadirin sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para bapak kalau seandainya ini nyuwun sewu, saya sekedar menggambarkan saja. Kalau para bapak ini ke pasar pakai celana pendek tapi sampai nutupi mata nutupi lututnya. Pusarnya diangkat sedikit, ketutupan pusarnya. Jenengan ke pasar pantas apa ora? Pantas apa ora? Hah? Pantas apa tidak? Dosa apa tidak?
Dosa apa tidak ke pasar dengan umpamanya dengan pakai sarung saja gitu. Ke pasar beli macam-macam itu ya. Bawa kanan kiri macam-macam, pakai sarung saja. Dosa apa tidak? Tidak. Telah melakukan kewajiban. Enggak pantas tapi ya. Enggak pantas bener. Bener sangat-sangat enggak pantas sekali, apalagi bapak-bapak pakai sarung kemudian belanjaannya macam-macam sayuran kanan kiri gitu. Enggak pantas sekali untuk masuk ke pasar. Tetapi ini belum enggak berdosa karena telah melakukan kewajiban. Kalau wanita sekarang ke pasar kemudian apa? Mengumbar auratnya. Nah, banyak sekali yang buka enggak pakai jilbab. Kemudian lagi ditambah lagi pakaian mini itu di mana-mana ada kaum muslimah. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita cuma bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala menguatkan kita tetap bisa istiqamah di atas ajaran Islam. Demikian juga mengembalikan saudara-saudara kita kaum muslimin untuk mau kembali mengamalkan ajaran Islam karena sesungguhnya kebahagiaan itu di dalam pengamalan syariat Islam bukan dengan mengikuti gaya hidup orang barat. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang kelima, ketika mau masuk pasar harus baca doa. Jangan geblas-geblus, semau sendiri aja gitu. Jarang di antara kita yang mau masuk pasar kemudian apa? Berhenti dulu di depan pintu gerbang. Lagi ngapa jane Pak, Bu? Yang mandek disit, arep maca donga disit lah, nurung hafal kita kendeleng nang HP, umpamanya seperti itu. Enggak ada kayaknya, jarang lah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita doa untuk masuk pasar. Ini semoga nanti bisa direalisasikan ini. Takmir masjid ini membuat di setiap pintu gerbangnya nanti di atasnya doa masuk pasar. Itu sebagai syiar dakwah yang Masya Allah luar biasa nantinya. Pahalanya terus mengalir. Rusak ganti lagi. Biar sampai apa? Sampai hafal. Doanya apa? Saya sebutkan di situ doa masuk pasar yang diajarkan oleh Nabi dalam riwayat Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, hanya milik Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, demikian juga segala macam bentuk pujian milik Allah. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Kemudian wa huwa hayyun la yamut, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Biyadihil khair, kebaikan semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Enggak panjang sebenarnya doanya. Cuma karena kita enggak mau belajar saja jadi enggak hafal. Ora apal-apal, padahal bendina maring pasar. Sing salah sapa jane? Sing salah sing ora bener. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita cermati doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Masya Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kekuasaan milik Allah, segala pujian milik Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kemudian kita meyakini bahwasanya apa yang kita dapatkan berupa kebaikan di dalam pasar itu juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan yang keenam. Menahan pandangan. Kalau mau masuk ke pasar jangan apa? Malah ana sing kepengine cuci mata jere. Kepengine cuci mata, padahal ngeres-resi apa? Ati.
Subhanallah. Kadang-kadang orang nggak punya duit, nggak apa-apa, mau arming di pasar lah cuci mata. Melebu maring mall, melebu maring supermarket, melebu maring pasar, ya cuma sekedar jalan-jalan aja. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan dari lawan jenis. Kepada mukmin dan kepada mukminah diperintahkan hal itu. Allah taala berfirman, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan, menundukkan pandangan mereka. Dan untuk memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih baik bagi mereka, lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakan kepada wanita-wanita mukminah untuk menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang sudah biasa nampak darinya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap mukmin dan mukminah. Untuk apa? Menjaga pandangan. Kita lanjutkan yang ketujuh. Bersikap sopan di pasar. Berjalan dengan tenang, tidak membuat gaduh, ucapannya tidak mengganggu orang lain, apa yang diperbuat tidak mengganggu orang lain. Kan ada ya orang di pasar itu kalau ngomong kasar banget gitu, ada seperti itu. Tapi ya ada sebagian memang yang baik sih ada, tetapi banyak di antara orang di pasar kalau ngomong itu nyakitin banget kalau didengar. Iya apa tidak? Hah? Nggak tahu? Nggak pernah ke pasar apa? Nabi SAW menyebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna, seorang muslim yang baik itu adalah orang-orang muslim pada selamat dari lisannya dan dari tangannya. Lisannya tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain, perbuatannya juga tidak mengganggu orang lain. Demikian juga para muslimah ini ketika masuk ke pasar ini tolong diperhatikan untuk tidak mengenakan apa? Parfum. Para ibu tolong sekali ya, bantu kaum muslimin untuk bisa tidak terfitnah dengan para ibu, tidak terfitnah dengan para muslimah, yaitu dengan tidak apa mengenakan parfum. Berarti kudu apa tadi? Yora. Menghilangkan bau badan bukan berarti harus dengan apa? Parfum. Kan ada deodoran. Kan ada apa? Deodoran yang bisa mengurangi bau badan, mengurangi bau keringat gitu ya. Bukan dengan yang wangi semerbak. Ngantek apa kadang-kadang? Bukan semeter pak, ratusan meter kadang-kadang kita kalau pakai motor itu ya, masya Allah, kisah apa aja nih. Coba saja kalau pagi-pagi jenengan di perempatan atau apa, di perempatan lampu merah aja kecium, padahal ada asap knalpot, kalah asap knalpot, solar lewat. Astaghfirullahaladzim. Padahal kata Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang di awal saya sebutkan, ayyumma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihaha fahiya zaniyah. Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang dia memakai parfum kemudian keluar, kemudian bau badannya itu dicium oleh satu kaum, maka kata Nabi itu adalah seorang pezina.
Astaghfirullahaladzim. Nabi yang mengatakan bukan saya, Bu. Oh, kayak ustadz kayak Cireni kayak. Ustadz siapa saja juga nyampaikan hadis ini. Sama saja hadisnya di sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan selama ini kita masih memelihara zaniyah di rumah kita gitu. Repot seperti itu kan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan yang setelahnya, yang keberapa sekarang? 8 ya. Tidak berkhalwat, yaitu berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya mahram, baik antara penjual dengan pembeli ataupun selainnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitan thalithuhuma. Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita, sesungguhnya syaitan menjadi orang yang ketiga di antara mereka berdua. Jangan dikira kalau berdua-duaan itu memang lagi berduaan, lagi bertigaan. Lagi bertigaan. Kalau berdua-duaan itu pasti ada yang pihak ketiganya. Siapa? Syaitan. Cuma enggak kelihatan saja. Rumang saneta wong loroan tok, boncengan motor maring pasar, ngetapel. Rumang sana ya wong loroan tok, tapi apa? Ternyata ada pihak ketiga di situ. Karena ini Nabi yang mengatakan, sesungguhnya syaitan adalah yang ketiganya. Kalau ada orang berdua-duaan, laki-laki perempuan yang tidak halal untuk berdua-duaan, pasti syaitan di situ. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, hindari khalwat. Ini yang ke-8, yang ke-9, jangan tergiur mode. Jangan tergiur dengan apa? Mode. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim dan muslimah kemudian tergiur dengan mode yang datang dari orang-orang yang tidak punya agama sebagaimana agama kita. Mereka, orang-orang kafir, berusaha untuk bagaimana menelanjangi kaum muslimah dari pakaian yang syar'i. Kalau seandainya gagal untuk melepas kerudung jilbabnya, maka mereka akan menjadikan kaum muslimah itu apa? Dengan modenya, ada istilah apa? Bukan jilbab, tapi apa? Jilbab. Jilbab itu apa maksudnya? Maksudnya adalah jilbab ngepres. Yang apa? Meletet kayak lepet. Seperti itu. Jilbab istilahnya seperti itu. Padahal ini adalah pakaian, bukan pakaiannya kaum muslimah. Pakaian yang datang dari orang-orang yang orang kafir. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai para ibu, para bapak ini kemudian ketika ke pasar ya cuma sekedar apa? Koleksi pakaian, ada pakaian baru ya dibeli. Padahal dari rumah enggak ada niat. Ketika lihat pakaian baru, model baru, semangat sekali beli. Padahal di rumah sudah ndarik-ndarik pakaian. Kadang-kadang sebagian orang itu Masya Allah, ketika kondangan ke satu tempat, ya cuma sekali itu saja pakainya, dipakai ke situ, setelah itu disimpan di rumahnya. Besok ada kondangan lagi ya bikin baru lagi atau beli lagi baru. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan apa? Isi narap nganggo maning lah mbok. Diaru-arui. Astagfirullah. Kalau pakaian kita kan ya arep mending ini dinggo maning ora masalah. Orang sing ngaru-arui jan Masya Allah enggak ada kok. Iklan bising wingi kan enggak mungkin seperti itu. Ada Pak, pernah jenengan ditegur seperti itu Pak? Pernah enggak? Enggak pernah kan? Liwong kitanya cuma pakainya cuma ini saja kok. Ya terserah kita lah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mencela orang-orang yang tunduk pada dunia dan semata-mata tujuannya untuk mencari dunia saja. Dalam sabda beliau, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka budak dinar, uang emas. Celaka budak dirham, uang perak. Celaka budak khamisah, pakaian yang bagus. Celaka budak khamilah, yaitu apa? Ranjang yang empuk, permadani dan lain sebagainya, seperti itu. Kita lanjutkan yang ke-10.
Sudah capek belum, Pak? Kalau belum berarti hebat sekali, saya saja sudah capek. Yang ke-10, kita harus berhemat. Ketika kita ke pasar, kita harus berhemat. Dalam belanja kita harus berhemat. Hindari israf, boros. Hindari tabdzir, menghambur-hamburkan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu lirabbih kafura." Wala tubadzir tabdzira, janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dulure setan. Dan jelas sekali dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang boros itu adalah saudaranya syaitan. Kemudian Allah taala menyebutkan wa kana syaitanu lirabbih kafura, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Saya sebutkan di situ perkataan Imam Ibnu Mas'ud, imamnya ahli tafsir di kalangan para sahabat. Demikian juga Ibnu Abbas. Tabdzir, pemborosan adalah menginfakkan atau mengeluarkan harta bukan pada jalan yang benar. Itu namanya tabdzir. Semakin jelas perkataan Imam Mujahid, seandainya seorang menginfakkan seluruh hartanya dalam jalan yang benar, itu bukan tabdzir. Namun jika seorang menginfakkan satu mud saja, satu mud ini seperti ini, pada jalan yang keliru, itu dinamakan dengan tabdzir atau pemborosan. Nyuwun sewu Pak, gambarannya seperti ini. Kalau seorang punya harta 10 juta, cuma itu saja, hartanya cuma 10 juta saja. Kemudian ketika itu datang takmir masjid, pembangunan masjid, Pak ada investasi amal, ini untuk jariah jenengan. Oh ya, saya ada duit 10 juta, dikasihkan semuanya. Boros atau bukan? Boros atau bukan? Ana apa ora sing kayak gue? 10 juta diweken kabeh. Gak ada seperti itu. Tetapi yang semacam itu bukan pemborosan sama sekali. Karena apa? Di jalan yang benar. Tetapi sekarang, kalau ada orang punya duit miliaran, ratusan miliar duitnya, kemudian dia menggunakan 10.000 nggak masang togel, pemborosan atau bukan? Pemborosan. Ini yang perlu kita pahami, bahwasanya pemborosan adalah menggunakan harta bukan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggunakan harta kita pada sesuatu yang diridhai oleh Allah, itu tidak dinamakan dengan pemborosan. Kemudian yang ke-11, ketika ke pasar ataupun ketika mau belanja, pilih waktu yang tepat. Cari pasar pas lagi sepi. Aja bar ngisa wis tutup, nek bar ngisa ta. Tergantung mana yang kita tuju. Kadang-kadang ada pasar yang pagi rame, siangnya sepi. Ada pasar yang siangnya rame, sorenya sepi, dan seterusnya. Tujuannya agar apa? Agar terhindar dari yang namanya ikhtilat, percampuran, berdesak-desakan antara laki-laki dengan perempuan. Demikian juga hindari pergi ke pasar atau tempat perbelanjaan di waktu bertebarannya setan di muka bumi. Waktu pas sendekala. Sendekala tahu? Menjelang maghrib itu. Maghrib dihindari. Kata Nabi SAW, "Idza kana junahul lail aw amsaytum fakufu sibyanakum fa inna syaitan yantashiru hina idzin. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail fakhalluhum." Jika malam datang menjelang atau kalian di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian di dalam rumah. Jaga anak-anak kalian di dalam rumah, karena sesungguhnya syaitan itu sedang bertebaran ketika itu. Kalau zaman dahulu orang tua kita menyebutkan apa? Kalau pas sendekala masuk ke rumah, itu memang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi SAW. Jangan disepelekan yang semacam itu. Kalau sekarang kita tahu dalilnya, ya dilestarikan, anak-anak pas waktu sendekala dimasukkan ke dalam rumah.
Wa idza dhahaba sa'atu minal lail fakhalluhum. Jika telah berlalu sebagian sesaat dari malam, maka biarkan mereka, boleh keluar lagi. Yang menjadi tren kadang-kadang kalau kita melihat menjelang maghrib di Purbalingga, di Purwokerto ataupun yang lainnya, itu menjelang maghrib itu sudah pada dandan rapi. Karena apa? Baru pulang kerja, pada mandi, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anaknya didandanin juga keluar rumah untuk nyari makan, untuk jalan-jalan, itu pas maghrib. Nah, seperti itu jadi tren. Ini yang sebaiknya dihindari. Kalau mau keluar ya pas nanti kalau sudah malam sekalian. Dalam artian bukan tengah malam ya Pak ya. Tetapi ya kalau sudah sebagian malam berlalu setelah waktu Isya, insya Allah tidak mengapa. Kemudian yang ke-12 yang terakhir yang bisa dilakukan oleh seorang di pasar yang harus diperhatikan adalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yang tadi hadisnya sudah kita singgung. Kita terus berusaha untuk memerintahkan kepada kebaikan, kita juga terus berusaha melarang dari segala macam bentuk kemungkaran, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan juga penutup segala macam kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari, yang kita sampaikan pada kesempatan kajian kita siang hari ini. Ya. Ya. Ada waktu tanya jawab sampai jam 4 sore. Wah, kaget semua kan? Sampai jam 14. Jam 14. Silahkan, mungkin ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Kalau mungkin lewat kertas juga tidak apa-apa. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang yang kedua tadi, orang yang mengajar, apakah itu dikatakan sebagai pedagang yang di dalam bahasan kita ataukah tidak? Wallahu a'lam, tidak dikatakan kepada apa yang disebutkan di sini. Kalau para pengajar seperti itu, walaupun hakikatnya mereka itu dikatakan berjualan jasa, seperti tukang ojek, seperti angkutan gitu ya, jualan tapi jualan jasa. Tapi wallahu alam tidak dikatakan seperti mendetail seperti apa yang tadi kita bahas ini. Wallahu alam bisawab. Kemudian tentang orang yang berjualan di rumah, bagaimana penekanannya terhadap kejujuran, apalagi kalau mungkin sekarang ini era modern gitu ya, jualannya pakai online gitu. Maka yang sangat ditekankan sekali adalah kejujuran. Jangan sampai apa yang ditampilkan di gambar itu berselisihan dengan apa yang kita kirim nantinya yang kita jual. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan, hukum menjadi anggota koperasi simpan pinjam. Tolong diperhatikan di sini, yang tidak boleh bukan simpan pinjamnya Pak. Kalau simpan pinjam ya silahkan, nabung boleh, minjam juga boleh. Yang tidak boleh apanya? Ribanya, melebihkan. Mau dengan bahasa apapun, melebihkan itu yang tidak boleh. Minjam 1 juta, ngembalikannya 1.100.000, 1.200.000. Kalau temponya lebih lama lagi 1.300.000. Itu yang tidak diperbolehkan. Tolong dicermati bahwasanya pinjaman di dalam Islam sangat dianjurkan sekali bagi orang yang mampu memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, ditekankan sekali. Karena itu termasuk bentuk kebaikan kepada manusia dan memberikan manfaat kepada manusia.
Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia. Maka kalau jenengan memberikan pinjaman itu baik sekali. Yang enggak boleh adalah ketika jenengan menjalankan sistem ribawinya. Larep badi kepriwetat ya udung goneng golet bati. Nek arep memberikan pinjaman bukan untuk nyari keuntungan. Nyari keuntungan ya dagang ya usaha. Pinjaman itu bukan jalan untuk nyari keuntungan. Kalau sudah mencari keuntungan artinya dia telah ngakali sesuatu yang tadinya sosial, kebaikan, kemudian untuk meraup keuntungan pribadi. Yang ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Walaupun serupiah saja tidak boleh adanya tambahan itu di dalam Islam. Atas nama apa saja juga tidak boleh. Kecuali kalau tanpa perjanjian jenengan diberikan pinjaman 1 juta kemudian setelah itu ngembalikan kemudian bawa dukuh 3 kilo umpamanya seperti itu ya enggak masalah ngasih. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka pertanyaan hukum menjadi anggota koperasi simpan pinjam itu tergantung sistem yang dijalankan koperasi tersebut. Kalau koperasinya menambahkan ketika meminta pengembalian maka tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam pasar akhirat apakah ini? Yang tanyanya kepada Ustadz Arif ini. Itu bagiannya Ustadz Arif. Bagaimana hukumnya jual beli secara online? Wallahu a'lam tidak mengapa, tetapi tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta antara penjual pembeli, tidak ada dusta. Ini yang harus sangat ditekankan sekali kepada orang-orang yang bisnis secara online. Kemudian juga tentang masalah jadi apa jenengan di online tersebut. Kalau di online tersebut jenengan jadi penjual, maka jenengan harus punya barangnya. Kalau jenengan itu cuma sekedar masang web atau blog saja, kemudian kalau ada pesanan masuk jenengan, kemudian jenengan kontak ke sana, kemudian dikirim langsung ke sana, itu perlu diperjelas dalam artian apa? Karena ada sesuatu yang salah di situ. Kalau seandainya hanya sekedar order masuk ke jenengan, kemudian jenengan uangnya masuk ke jenengan, kemudian jenengan order ke sana, terus lana langsung transfer ngirim ke orangnya, ini ada masalah karena apa? Belum berpindah tangan. Maka yang paling bagus jenengan itu jadi perwakilan daripada produsen. Itu yang paling bagus. Artinya jenengan itu dapat persentase dari penjualan jenengan. Bukan jadi penjual sendiri. Karena apa? Seorang penjual itu harus menguasai barang yang dijualnya. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan jualan hanya menunjukkan gambar saja, selama gambarnya itu sesuai dengan barangnya tidak mengapa. Ini jujur sekali ini. Bagaimana kalau sudah terjadi jual beli yang tidak jujur? Apakah kita bisa menghitung nilai kelebihan yang tidak berkah untuk dikeluarkan dan dibagikan kepada yang tidak mampu dengan tujuan untuk mencari ridho Allah? Kembalikan kepada orang yang dizolimi. Jangan dibagi kepada orang lain yang dizolimi satu orang kok malah dibaginya ke yang lain gitu. Dikembalikan kepada yang dizolimi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak, Bu? Insyaallah cukup. Monggo silakan. Meminjamkan barang dengan syarat orang yang meminjam barang itu dikasih uang terus diberikan barang, instansinya diberikan kembali kepada bendahara, terus bendahara
10%. Terima kasih pertanyaannya Pak. Berkaitan dengan ini bukan meminjami barang, meminjamkan duit itu. Kalau minjam barang ini seperti ini Pak. Kalau yang diperbolehkan seperti ini, satu koperasi dia mengikrarkan bahwasanya koperasi ini akan membantu anggota ataupun non anggota pengadaan barang. Umpamanya yang butuh barang datang ke koperasi tersebut, bukan dikasih uang, tapi koperasinya yang belanja sendiri, itu yang diperbolehkan. Jadi koperasi, umpamanya saya di koperasinya jenengan datang kepada saya, kemudian saya butuh motor tipenya kayak gini, harganya yang kayak gini, segini gitu ya. Ya kita bisa ngadakan Pak, tetapi keuntungannya 5% dari harga cashnya. Umpamanya 20 juta ya tambah 5% dari itu gitu ya. Kemudian yang beli siapa? Koperasinya, bukan orangnya yang datang Pak. Itu yang diperbolehkan seperti itu. Itu sistem pemesanan, insya Allah diperbolehkan yang semacam itu. Walaupun keuntungannya mungkin lebih besar lagi, keuntungannya 10% ataupun 15%, insya Allah tidak mengapa yang semacam itu. Jadi bukan sistem tadi pengadaan barang tetapi ngasihnya duit, itu bukan pengadaan barang, sama saja gitu, pinjamnya pinjam duit. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan berikutnya baru bayar, ambil lagi, utang lagi, itu terusnya. Itu kira-kira 2020 itu berkaitan dengan Wallahu a'lam, yang semacam itu diperbolehkan, tidak masalah. Selama ada niatan untuk melunasi. Kadang-kadang ada orang yang niatnya enggak melunasi, dititipi barang, tetapi nek ora dinaik barang maning ya ora dibayar gitu loh. Banyak kan seperti itu? Coba saja di pasar. Jadi enggak mau lunasi kecuali kalau dititipi barang lagi. Nah karena barang maning ya tak bayar. Nah orang ya wis bablas, padahal sudah sekian juta masuk gitu kan. Kalau yang semacam ini termasuk dalam sabda Nabi SAW, man akhadha amwalan nas wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu laqiyallahu sariqan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil harta seorang atau minjam sesuatu dari orang, tetapi dalam dirinya ada niatan enggak mau melunasi, nanti dia akan ketemu kepada Allah sebagai pencuri. Kata Nabi SAW, nanti dia akan menghadap Allah jadi seorang pencuri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau jenengan punya utang itu niatnya nyarutang Pak, jangan niat ngelomboni. Banyak orang yang ngutang tetapi apa niatnya sudah dalam hatinya sudah nggak ada keinginan untuk melunasi, pasti akan mendapatkan kesulitan untuk melunasi. Tetapi kalau seorang sudah niatan utang kemudian niatannya mau melunasi, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pelunasannya. Dan itu jenengan bisa rasakan dalam kehidupan jenengan. Jenengan minjam sesuatu kepada seorang, ketika jenengan punya apa? Benar-benar niat tulus untuk melunasinya, masya Allah dimudahkan urusannya. Tetapi kalau jenengan setengah hati lah, jangan abot banget, jangan abot banget, yes, temenan abot. Cukup insya Allah, ada lagi? Sebentar, di depan dulu ini. Ya. Terima kasih Pak. Keuntungan ada batasannya enggak dalam Islam, mungkin seperti itu ya. Nah, nyari untung 100% boleh enggak? Anu biasa kayaknya kita. Wallahu a'lam, yang saya ketahui mengambil keuntungan itu tidak ada batasnya. Selama ketika seorang pembeli yang beli sama jenengan itu nanti ketika sudah berpisah sama jenengan enggak merasa tertipu, enggak apa-apa. Dalam artian enggak merasa medegel, asem gitu kan. Nah, dilomboni itu. Enggak ada seperti itu, insya Allah enggak apa-apa. Dalam arti keumuman umpamanya,
Batuk jam tangan dulu yang kalau masang sama masangnya itu sekitar 10 sampai 15 ribu, itu kulakannya cuma 200 perak. Percaya apa tidak? Yang jualan batu jam tangan tahu 200 perak, karena teman saya ada seperti itu. Kerjaannya tukang servis jam tangan, kulaannya berapa? Satu butir itu 200 perak. Kalau dia masang sama ininya 10 sampai 15 ribu. Berapa kali lipatnya? Lah itu sendiri, buh pira. Dan tidak ada orang merasa tertipu dengan itu. Nang kana bae tukune ki 250, nang kana 10.000, enggak ada seperti itu. Ya, bisa dipahami ini? Insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, Pak. Ya. Perbedaan wallahu a'lam, sama-sama diperbolehkan yang semacam itu, tidak mengapa. Kadang-kadang yang nggak pakai label kadang-kadang lebih menjebak. Kadang-kadang nyuwun sewu ini, kadang-kadang yang nggak pakai label malah ditinggikan banget harganya. Kadang-kadang, tapi nggak semuanya gitu. Wallahu a'lam, sama-sama diperbolehkan. Cukup, insyaallah. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Semoga yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keistiqomahan hingga akhir hayat kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.